Setelah 2 kali abses, Jumat 4 Juli 2025, mantan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Lok Sumawe. Irwandi Yusuf diperiksa selama lebih dari 3 jam. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana kawasan ekonomi khusus atau KEK Arun Lok Sumawe. Irwandi tiba tepat waktu dan mulai diperiksa sejak pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 siang. Selama proses pemeriksaan, ia dicecar 15 pertanyaan oleh tim jaksa penyidik. Kooperatif dan tepat waktu, Irwandi Yusuf datang ke kantor Kejaksaan Negeri Lok Sumawe memenuhi undangan permintaan keterangan jaksa penyidik. Begitu ujar Kepala Seksi atau Kasih Intel Kejari Lok Sumawe, Terry Gutama kepada murusaceh.co. Pertanyaan jaksa difokuskan pada keterlibatan Irwandi dalam pengelolaan KEK Arun, terutama dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Aceh periode 2017 hingga 2022 dan juga selaku Ketua Dewan Kawasan KEK Arun. Penyelidikan ini memang menjadi bagian dari rangkaian pengusutan dugaan penyimpangan aset dan tata kelola KEK Arun yang selama ini disorot publik karena minimnya kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal serta potensi kerugian negara. Sekedar informasi, KEK Arun Lok Sumawe dibentuk pada tanggal 28 Juni 2017 hingga saat ini, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2017 yang menetapkan kawasan X Kilang LNG Arun sebagai kawasan ekonomi khusus Arun Lok Sumawe. Kawasan ini memiliki luas area sekitar 2.622 hektar, mencakup beberapa zona industri di Kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Pengelola dilakukan PT Patriot Nusantara atau Perseroda bersama Konsorsium BUMD dan BUMN untuk menggarap sektor unggulan yaitu energi, petrokimia, industri argo, logistik, dan perdagangan ekspor-impor. Alasan memang sangat logis, sebab letaknya strategis di jalur pelayaran internasional Selat Malaka, karena diharapkan KEK Arun dapat menjadi pusat industri dan ekspor-impor di Sumatera bagian utara. Namun, keberhasilan KEK Arun sangat bergantung pada tata kelola, transparansi, dan daya tarik investasinya ke depan. Ini tak lepas dari banyaknya kendala, termasuk tumpang tindih aset, infrastruktur belum siap, konflik pengelolaan, dan dugaan korupsi. Beberapa laporan investigasi menyebut ada dugaan penyimpangan dalam alokasi anggaran, sewa lahan, dan kerjasama pemanfaatan aset negara. Sebaliknya, pada 2017 hingga 2019, pemerintah mengklaim puluhan investor tertarik masuk. Janji investasi senilai triliunan rupiah diumbar ke publik. Namun, hingga akhir 2019, hanya 1-2 perusahaan lokal yang masuk pada tahap survei. Pabrik-pabrik tua dibiarkan terbengkalai, listrik belum stabil, jaringan logistik lemah. Laporan Kemenko Perekonomian menyebut, KEK Arun termasuk KEK paling lambat berkembang. Tahun 2020 hingga 2022, ketika pandemi COVID-19 menghantam, KEK Arun makin lesu, aktivitas industri stagnan, sementara biaya operasional dan gaji pejabat pengelola tetap dibayarkan. Media lokal dan LSM mempertanyakan transparansi keuangan dan efektivitas pengelolaan kawasan. Berlanjut pada tahun 2023 hingga 2024, aroma busuk mulai tercium. Sejumlah proyek pengadaan dan penyewaan aset negara di KEK Arun diduga bermasalah. Pemeriksaan BPK dan pengusutan oleh Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan secara tertutup. Diduga ada penyimpangan dalam sewa lahan dan kerjasama pemanfaatan barang milik negara. Dokumen internal pun menunjukkan indikasi markup, nilai sewa dan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah. Dan di tahun 2025 berjalan, kawasan yang diharapkan menjadi jantung industri Sumatera Utara itu masih senyap. Itu sebabnya penyidik meminta keterangan dari sejumlah pihak seperti ZS yang menjabat sebagai PLT Dirut Utama PT Pembangunan Aceh (PEMA) pada periode 2018 hingga 2022. Kejaksaan menegaskan, pemeriksaan ini masih dalam tahap penyelidikan. Kita akan terus memanggil pihak-pihak terkait untuk menggali informasi lebih lanjut, kata Terry. Selain itu, ada jajaran manajemen PT Patna serta PT PIM dan manajemen BPMA termasuk Irwandi Yusuf. Nah, dengan sejumlah dugaan korupsi yang kini diusut oleh tim penyidik Kejari Lok Sumawe, akan terungkap dan menguap ke permukaan? Atau sekedar cek ombak dan sebatas buih di bibir pantai? Entahlah, kita tunggu saja.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.